Mudah-mudahan waktu buka mata masih ngelihat ada rumah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Buka mata lihat TV. Alhamdulillahilladzi. Saya masuk TV. Nanti sampai masanya kita buka mata gelap. Marrab buka. Barulah kita sadar bahwa kita sebenarnya sudah pindah ke rumah yang baru, liang lahat. Panjangnya cuma 2 meter kali 1, dalamnya cuma tergantung yang gali tingginya seberapa. Lalu kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad. Nama saya sendiri Kiai Haji Husni Arsyad, Kiai Haji Husnul Aqib, ini senior saya di Mesir. Kiai Haji Muhammad Zainuri, Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Osman, Sayyidi Al-Habib Ridha bin Hud Al-Attas, Sayyidi Al-Habib Muhammad Rashid bin Yahya, Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Dr. Andus Haji Syahruddin, Bapak Swahibul Bait Haji Andi Supriyadi, Haji Karnadi bin Abdul Qadir, Ibu Haja Kartini binti Haji Abdul Qadir, Majelis Az-Zikra, Ustadz Syukur yang beliau mesti ada satu dan lain hal khutbah Jumat dan melanjutkan kajian tidak bersama dengan kita, tapi doanya insya Allah tetap bersama dengan kita. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mengapa kita berkumpul pada pagi yang penuh barokah hari Jumat ini? Yang jelas kalau ditanya kenapa kita kumpul, karena diundang. Karena kalau tidak diundang itu namanya tamu tidak diundang, maling. Kita berkumpul pada pagi Jumat barokah ini adalah idza da'aka, kalau kau diundang fa'ajibhu, maka wajib datang. Hakul muslim alal muslim sittun, hak sesama muslim ada 6. Idza da'aka, kalau saudaramu mengundang maka kau wajib datang. Undangan walimah datang, undangan akikah datang, undangan tahlilan takziah datang, apapun nama undangannya datang. Tapi kalau di dalam majelis itu ada perbuatan haram, keyboard tunggal, rok pendek, tidak menutup aurat, baju belum selesai dijahit sudah dipakai, bajunya hampir selesai, resletingnya belum dipasang sudah dipakai, maka ketika bertentangan antara yang sunnah dengan yang haram, kita pakai kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Alhamdulillah, dari mulai pintu gerbang dari depan sampailah naik ke atas tidak ada perbuatan yang mungkar, maka itulah yang membuat kita tetap bertahan di rumah Sohibul Bait ini. Mudah-mudahan rumah ini dijauhkan dari yang mungkar sampai hari kiamat insyaallah. Ini poin yang pertama. Sekarang banyak orang tidak mau datang, diundang acara akikah tidak datang, hanya sekedar posting foto di wall Facebook, selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Habis itu teman-temannya mengaminkan, amin 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 amin. Acara walimah nikah juga tidak mau datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Habis itu selesai, rusak silaturahim kita. Sekarang semuanya pakai online, belajar online. Alhamdulillah sebagian sudah tatap muka. Hari ini kita pun juga sudah tatap muka di rumah yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya,
falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya datang bisa bersilaturahim dengan habaib, bisa bersilaturahim dengan para kiai. Mohon maaf kalau namanya tidak disebutkan, bukan salah saya, salah panitia, kenapa nggak ditulis. Bapak Ibu juga tidak disebutkan, bukan karena tidak mulia, tapi kalau disebutkan satu-satu saya nanti tidak jadi khutbah Jumat. Karena selesai ini mau khutbah Jumat, maka semuanya sebetulnya sudah tergabung dalam doa-doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada undangan mobil baru datang, undangan rumah baru datang, undangan orang rumah baru datang. Bapak-bapak senyum, ibu-ibunya pura-pura nggak dengar. Saya mancing-mancing aja. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pagi ini kita semuanya senang, betul? Kenapa kita mesti senang? Karena dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Hari ini Pak Andi beserta keluarga diberikan nikmat rumah baru, bagus, cantik, 2 lantai, tangganya Masya Allah. Saya hati-hati betul, takut jatuh tadi, soalnya kamera menyala semua. Sakitnya nggak seberapa, malunya karena streaming, direkam, diupload, keluar berita Ustadz Somad kepleset di rumah baru Pak Andi. Tamannya cantik dan indah, macam-macam. Kita semuanya ikut senang. Yang punya rumah baru Pak Andi dan keluarga. Kenapa Ustadz Somad dan kawan sahabat tetangga kiai dan habaib ikut senang? Karena kami orang beriman. Adapun orang kafir sifatnya intam saskum hasanatun tasuhub, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya bukan main. Abdul Somad katanya mau ditangkap, alhamdulillah senangnya bukan main. Pak Andi rumah baru, apa? Umat jantung koronernya. Tapi ternyata semua yang hadir dari depan tadi semuanya senyum, semuanya bersolawat, semuanya. Sampai saking senangnya handphonenya dia jatuh, dia nggak peduli. Saya tengok, saya bilang handphone. Senang. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah dapat. Barakallah. Begitu rupanya orang kalau sudah senang. Semuanya hari ini menunjukkan bahwa kami orang beriman ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Ada yang meninggal, kita ikut susah, namanya takziah. Ada yang bahagia, kita ikut senang, namanya tahniah. Ada yang anaknya nikah, kita ikut datang mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak kita belum nikah-nikah, usianya sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kuliah, sama-sama taman udah kerja, tiba-tiba dia duluan ketemu jodohnya, kita ikut senang, tetap datang undangan, ngomongnya baik-baik. Kenapa anak dia yang nikah duluan? Sudah begitu tertulis dauli lauhil mahfuz. Ini sekarang banyak orang salah ngomong, itu teman anak ibu. Iya, sama-sama satu kuliah, satu TK, sama-sama kerja, betul. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Itu Pak Andi teman bapak? Iya. Sama teman kecil, sama seumuran, teman sepermainan. Kok rumahnya lebih besar, lebih bagus? Iyalah, dia pakai tuyul. Ini orang tidak ikut senang melihat kesenangan saudaranya. Kita mesti ikut senang. Iya, Ustadz Somad senang. Ustadz datang disambut langsung dibawa naik ke atas. Memangnya di atas tadi ngapain? Cuman mau foto. Kalau di bawah terlalu ramai, tidak ada apa-apa, tidak ada deal-deal politik. Iyalah Ustadz Abdul Somad begitu datang langsung disediakan kursi. Ini sampai tausiah. Begitu selesai saya turun lagi. Ini kursi bukan selamanya, cuman 2 periode. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kekal abadi. Maka yang abadi hanyalah persaudaraan kita. Yang abadi itu apa? Antara aku dengan kamu.
bersama di rumah Pak Andi, bertetangga di surga insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hari ini kita bersama karena cinta, dan cinta kita karena Allah. Maka kata Allah nanti di padang mahsyar, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Allah cari kita untuk apa? Azilluhum tahta zilli yawma la zilla illa zilli. Aku mau beri mereka naungan. Pada saat itu tidak ada tenda. Ingat, tukang sewa tenda pun mati nggak bawa tenda. Kita semua akan bernaung di bawah rasa cinta karena Allah. Maka pada saat ini saya katakan, inni uhibbukum fillah. Aku mencintai kamu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan omongan ini diucapkan sama istri orang. Nanti suaminya ngamuk bawa parang panjang. Tuh, tadi itu Ustaz ngomongnya begitu. Dalam bentuk jamak, beramai-ramai semuanya. Aku mencintai, mengasihi kamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yabitu syab'an. Tidak boleh ada orang beriman tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangganya dalam keadaan kelaparan. Hari ini kita makan, hari ini ikut senang, hari ini ikut menyenangkan hati orang lain. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Hari ini semuanya datang, hari ini semuanya masuk, hari ini semuanya melihat. Saya waktu kecil punya tetangga, rumahnya bagus, cantik, cuman melihat dari luar. Semua orang yang lewat seperti ngelihat kucing. Hari ini semua pintunya dibuka, dilihat. Oh, itu tetangga kamu? Iya. Pernah masuk ke rumahnya? Enggak. Ngelihatnya aja dari jarak 1 kilometer. Kenapa jauh-jauh? Anjing herdernya 3. Hari ini Masya Allah, tabarakallah. Beruntung, berdamai. Rumput jangan diinjak, mati susah diganti. Tenang Pak Ustadz, rumputnya plastik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah sahabat, lalu Nabi mengatakan, aina turidu an usolliya, di mana kamu mau tempat aku sholat. Nabi minta tempat sholat di pojok rumah. Bekas sujud Nabi itu dijadikan sebagai musolla dalam rumah. Pelajaran yang ketiga, buatlah di dalam rumah itu ada tempat sholat, bukan tempat somat. Di dalam rumah ada tempat sholat. Tempat sholat itu gunanya untuk apa? Bukan untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Adapun tempat sholat itu gunanya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Kenapa nggak di sembarang tempat aja? Di ruang tamu, di dapur kan bisa. Supaya kalau kita mati meninggal dunia, anak kita sholat di situ meneteskan air mata dan dia ingat dulu almarhum bapak saya kalau bangun jam 2 malam saya lihat dia sholat tahajud di sini. Sekarang dia sholat Rabbi fili wali walidayya. Alhamdulillah Pak Ustadz, di rumah kami ada tempat disko, ada tempat mabuk sakau bersama. Nanti pas bapaknya meninggal, dia pun ngajak teman-temannya, hai guys, ayo kita mabuk bersama, kita kirimkan dosanya untuk beliau. Oke. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum dan tertawa, tapi nanti apa yang saya katakan ini menjadi fakta dan nyata bagi orang-orang yang tidak memperdulikan pendidikan agama. Jadi hari ini nampaknya Pak Andi beserta keluarga mengundang Ustaz Abdul Somad, tapi sesungguhnya manfaatnya buat kita semua. Saya pun sebenarnya sedang mengingat-ingatkan diri saya, anak saya, keponakan saya, kerabat, sahabat, tetangga saya yang nonton juga. Oh, ternyata begitu. Kalau kita punya rumah, buatkan satu pojok tempat sholat. Namanya disebut dengan musolla al-bait. Dan bagi perempuan yang nanti kalau dia maaf dalam keadaan berhalangan tidak bisa iktikaf di masjid, maka dia bisa iktikaf di musollal bait menurut mazhab Hanafi. Adapun menurut mazhab Syafi'i dia mesti ke masjid. Tapi daripada dia tidak jelas nonton sinetron Korea, naik jantung koroner, diabetes, gula darahnya naik,
gara-gara tidak tahan emosinya, lebih baik dia berzikir di rumah. Baca Quran nggak boleh, ke masjid nggak boleh, tapi berzikir tetap boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berselawat tetap boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat di tempat tersebut maka mendatangkan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Maka jadikanlah rumah itu ij'alu min ba'di salawatikum fi buyutikum. Sebagian solat zikir-zikir doa kamu buatlah di rumah. Makanya Nabi solat qabliyah, solat ba'diyahnya di rumah, karena kebetulan dekat dari rumah. Begitu beliau keluar langsung ke Masjid Nabawi. Kalau rumah kita jauh, maka kita qabliyah, ba'diyah di masjid. Tapi kemudian zikir-zikir solawat kita di rumah. Apalagi hari Jumat, baca surat Al-Kahfi di rumah, baca surat Yasin di rumah. Nggak sempat di rumah, di jalan. Di angkot Pak Ustadz boleh, tapi lihat-lihat simpangnya jangan sampai kelewatan. Ustadz ngomong ceramah, menceramahin orang aja. Hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Ustadz sendiri udah baca apa belum? Sudah. Tapi kan capek, malam tadi pulangnya sampai jam 12. Tidak ada kata-kata tidak baca surat Al-Kahfi. Bagi yang belum baca, siang nanti masih bisa. Siang nggak sempat, nanti sore masih bisa. Sebelum azan asar, setelah asar, hari Jumat waktu mustajab diantaranya setelah asar, menjelang tenggelam matahari. Masih ada kesempatan. Kalau sudah azan maghrib hari Jumat sore, habislah waktu keutamaan. Man qara'a surat Al-Kahfi, yang baca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau kamu baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Quran dibacakan di toko, rahmat turun di ruku. Quran dibacakan di kantor, rahmatnya turun di kantor. Quran dibacakan di kamar, rahmatnya turun di kamar. Quran dibacakan di rumah, maka turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah, maka tidak dimasuki setan. Bacakan Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, nggak bisa cash sekali duduk khatam. Dicicil 1 lembar 1 halaman. 1 ayat Pak Ustadz kelamaan. Habis subuh baca sekali, habis asar baca sekali. Nggak bisa asar habis maghrib, nggak bisa habis maghrib habis isya, nggak bisa habis isya bangun malam pas tahajud, nggak bisa juga ya subuh besok kalau masih hidup lagi. Apa yang rutin dibaca? Pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Diawali dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah artinya terbuka segala yang tertutup. Pintu rezeki yang tertutup terbuka, pintu hati yang tertutup terbuka, pintu pikiran untuk beramal soleh tertutup terbuka. Keutamaan Al-Fatihah. Setelah itu baca Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca Qul huwallah 1 kali, fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Quran. Dibaca 3 kali seolah-olah seperti khatam Quran. Habis itu dibaca 11 ayat pembuka tali-tali sihir. Rambut Nabi dicuri, lalu diikat di simpul-simpul tali,
disantet oleh orang Yahudi, Labid bin Aqsam, tukang sihir. Min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung dari perempuan-perempuan tukang tiup-tiup simpul-simpul tali. Kenapa disebut perempuan? Karena memang biasanya tukang sihir itu perempuan, maka disebut dengan mak lampir. Tukang-tukang sihir itu perempuan. Di barat pun tukang sihir perempuan. Kalau nggak percaya, tonton film Harry Potter. Harry Potter. Di situ nampak tukang sihirnya perempuan. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai nanti saya disomasi ikatan nenek-nenek tukang sihir. Mereka ngamuk. Ayo kita santet Abdul Somad. Mereka santet saya. Insya Allah saya dilindungi Allah karena doa para jamaah. Insya Allah. Kalau ternyata mati juga, itu bukan karena santetnya, tapi karena ajalnya sudah tiba. Kalau ajal sudah sampai, tidak ada yang nyantet pun meninggal. Sedang khutbah Jumat, takutlah kamu kepada Allah. Mati. Qori sedang baca Quran meninggal. Jangan takut mati. Karena kalau tidak mati kata Allah, tidak akan mati. Tapi kalau mati kata Allah, semua dokter spesialis mengatakan kau hidup. Kalau mati kata Allah, tetap mati. Tapi jangan gara-gara ini nanti keluar rumah nggak pakai helm. Tangkap sama Pak Kapolsek. Kenapa nggak pakai helm? Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati Pak. Lalu Pak Kapolseknya kan ngaji. Memang nggak mati, tapi kutilang katanya. Nah, setelah baca 11 ayat. Apa yang 11 ayat? Pembuka tali pintu tali sihir itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu membaca pangkal Al-Baqarah 5-6 ayat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis itu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Habis itu ujung Al-Baqarah. Yang paling afdal baca Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kalau tidak mampu, baca pangkal tengah ujung. Ujungnya dari lillahi mafis. Lillahi mafis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Habis itu selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau terasa seperti diganggu jin, ada orang tidak senang, ada orang tidak suka, cinta ditolak, dukun santet bertindak, maka bacaan-bacaan tadi ditiupkan ke dalam air. Tapi yang paling afdal diambilkan 7 helai daun sidir. Daun sidir disebut juga dengan daun bidara. Bentuknya seperti apa Pak Ustadz? Buka www.google.com. Tulis di situ daun sidir atau daun bidara, nampak, oh begini bentuknya, cari ke tempat tukang bunga, tanam. Kebetulan ada tanah kita, tanam berapa batang? Ustadz tanam, ya. Di rumah saya tanam 5 batang. Jadi kalau ada orang minta doa,
anaknya kesambat, diganggu jin, diganggu setan, lalu kemudian diambil 7, lalu ditumbuk pakai batu atau di blender. Kalau tidak ada, diperas-peras pakai tangan, masukkan ke dalam air, dibacakanlah dari pangkal tadi Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Lalu setelah itu sholawat, lalu kemudian ditiupkan ke dalam air, diminumkan dan dimandikan. Begitu diminumkan dan dimandikan, lalu jinnya pun ketawa. Pas ditanya, kenapa kamu ketawa jin? Karena yang baca dengan aku sama aja perbuatannya gitu. Masa sesama setan saling ngusir gitu. Maksudnya jangan sampai perbuatan kita seperti perbuatan setan. Bacaannya tidak salah, tapi karena perbuatan itu mencerminkan amal keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca habis subuh sekali, baca habis maghrib sekali. Awal hari habis subuh, awal petang habis maghrib. Tidak bisa habis maghrib, habis isya. Tidak bisa habis isya pas mau tidur malam. Tidak bisa pas mau tidur malam karena sinetron belum selesai, Real Madrid, Manchester, Liverpool. Maka nanti pas malam bangun tahajud, ketiduran sampai subuh, mudah-mudahan waktu buka mata masih ngelihat ada rumah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Buka mata lihat TV. Alhamdulillahilladzi. Saya masuk TV. Nanti sampai masanya kita buka mata gelap, marrab buka. Barulah kita sadar bahwa kita sebenarnya sudah pindah ke rumah yang baru. Liang lahat, panjangnya cuma 2 meter kali 1, dalamnya cuma tergantung yang gali tingginya seberapa. Lalu kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima. Yang kelima adalah kalau punya rumah niatnya nerima tamu. Dan tamu itu jangan dibeda-bedakan. Seperti kita hari ini, tak ada perbedaan. Semua tamu silakan datang. Ini sekarang orang membedakan tamu. Kalau RT, air putih. RW, kopi ginseng. Kalau Kades, bandrek. Kalau Ustadz Abdul Somad, balik air putih lagi. Hari ini kita Masya Allah, tabarakallah datang. Man ahabba yubsotalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya melimpah, maka silaturahim, pintu terbuka. Tapi jangan 24 jam, karena maling juga mau silaturahim. Maka tetap kita jaga. Ingat, perbuatan baik kita kadang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Maka alhamdulillah hari ini pintu terbuka karena yang datang orang-orang soleh hari Jumat. Tapi untuk hari yang lain tetap dikunci. Ini pagarnya tinggi. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa orang Islam buat pagar tinggi-tinggi? Nabi Muhammad itu rumahnya nggak pakai pagar. Kenapa rumah Pak Andi pakai pagar? Nabi Muhammad rumahnya nggak pakai pagar karena sekelilingnya sahabat Nabi. Pak Andi rumahnya pakai pagar karena sekelilingnya sahabat UAS. Sahabat UAS tuh ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad. Jadi zaman itu datanglah orang menghadap kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hei Harun Ar-Rasyid, kenapa kamu pakai pengawal-pengawal? Nabi Muhammad nggak dikawal di sekelilingnya. Kata Harun Ar-Rasyid, pada zaman Nabi Muhammad, orang yang sekeliling dia seperti aku. Sedangkan di zaman aku, orang sekelilingnya seperti kamu. Jadi ini sesuai kebutuhan zaman. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa orang-orang barat itu rumahnya nggak dipagar? Di Amerika, di Inggris, nggak ada rumahnya dipagar. Langsung aja taman, jalan, nggak pakai pagar. Kenapa gitu Pak Ustadz? Dia nggak dipagar, karena pagarnya keliling klaster. Security-nya di depan, polisi. Nggak bisa membedakan mana polisi, mana security, bajunya sama. Udah mau diganti? Insya Allah. Nah, Ustadz Somad nggak update. Ini oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan tuh di Amerika aman, rumahnya nggak pakai pagar, dia tinggal klaster keliling, sampai jin pun nggak bisa masuk, diperiksa juga. Saya masuk ke komplek-komplek rumahnya nggak berpagar, di pintu diperiksa, buka kaca, tengok, udah jelas pakai sorban, pakai peci, nanya juga, ini Ustadz ya? Ustadz aja susah masuk, apalagi maling.
Nah, jadi kita mesti berpikir jernih. Di zaman sekarang kita perlu hati-hati pakai kamera CCTV. Tapi ingat, tikus juga nggak takut korslet, dia makan itu kabel. Maka kita perhatikan dengan baik. Ini poin yang kelima. Jaga zohirnya pakai pagar, jaga batinnya pakai ayat-ayat. Pagar batin, tidak perlu ngundang dukun dipasang pagar. Kata dukun, mari kita pagar. Tiba-tiba masuk juga santet. Kenapa? Rupanya dukun yang ini S1, dukun yang santet S3. Kalah kita. Maka pakailah pagar yang paling tinggi. Siapa dia? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak ada yang sulit bagi dia untuk menjaga keduanya. Hifzuhuma, menjaga langit dan bumi. Rumah Pak Andi di langit apa di bumi? Di bumi. Maka masuk dalam hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Buat rumah niatnya supaya orang datang bertamu. Buat rumah niatnya supaya orang datang bersilaturahim. Siapa yang mau melihat ukuran iman? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah para tamu-tamu. Alhamdulillah. Kalau hari ini ada yang berpikir tamu yang paling tinggi adalah Ustaz Abdul Somad, sudah duduk di atas, dikasih karpet, dikasih kursi, sesungguhnya kedudukan kita sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling beriman, siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Ini hanya kedudukan di hadapan manusia. Makanya saya duduk di sini tak lama. Habis tausiah turun. Kalau lama-lama saya begini, bisa lama-lama begini jadi Fir'aun saya. Akulah yang paling hebat, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling mulia. Lama-lama nanti kita akan berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu. Na'udzubillah. Kita mesti merendahkan diri di hadapan. Lalu kenapa Ustaz duduk di atas? Supaya kelihatan sama jamaah. Jamaah supaya melihat semua. Ada yang jamaah melihat. Dari sini terhalang tiang, dari sini terhalang bapak-bapak. Akhirnya lihat TV, sama aja seperti streaming, kata dia. Poin yang keenam, apa yang kita lakukan? Poin yang keenam adalah bahwa kalau rumah itu cuman tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu cuman tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah itu cuma tempat main, apa beda rumah dengan tempat main futsal, main biliar? Maka rumah mesti mendatangkan ketenangan. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Orang dulu kalau dia stres di luar, dia pulang ke rumah. Orang sekarang kebalikan. Stres di rumah, dia keluar. Maka lebih lama di luar daripada di rumah. Mudah-mudahan rumah ini mendatangkan ketenangan. Kita aja di rumah ini tenang, rasanya mau berlama-lama. Tapi nggak bisa lama karena kita tamu, kita mesti pulang. Ya? Masih banyak jadwal. Nah, saya sampai hari Ahad, habis itu pulang ke Riau. Bapak Ibu selesai acara nih pulang. Tapi mudah-mudahan ketenangan rumah ini melimpah ke kita, insya Allah. Jadi kalau ada ibu bapak selama di rumah ini ngantuk, loh saya kok ngantuk? Itu menunjukkan hatinya tenang. Maka saya kalau tausiah ada jamaah yang ngantuk, saya nggak pernah marah. Ustaz, ini ada yang tertidur. Itu menunjukkan hati dia tenang. Berarti ceramahnya meresap ke dalam hati. Berapa banyak orang pengen tidur nggak bisa tidur. Orang barat itu sampai makan obat tidur. Kebanyakan makan overdosis mati. Semakin besar kota, maka semakin banyak menyediakan rumah-rumah ketenangan. Apa yang Ustaz masuk rumah ketenangan? Diskotik, karaoke. Karena di rumah tidak tenang. Pergi ke karaoke, masuk lagu pop, nggak tenang. Masuk lagu rock, nggak tenang. Masuk happy metal, nggak tenang. Masuk R&B, nggak tenang. Keroncong, makin nggak tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Meningkat ke sabu-sabu dan narkoba. Cobalah lihat artis anu tertangkap. Ternyata kehidupan glamor yang nampaknya senang, rupanya hatinya penuh dengan penderitaan. Tidak ada ketenangan kecuali di dalam rumah. Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup, wa zurriyatina, anak cucu, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata.
Ustaz Abdul Somad ini emak saya, Ustaz Abdul Somad ini istri saya, Ustaz Abdul Somad ini anak laki-laki saya, Ustaz Abdul Somad ini anak perempuan saya. Ketemu, silaturahim, duduk bersama, makan bersama. Sekarang sudah tidak ada lagi. Orang sudah tidak lagi bisa duduk bersama. Kalaupun duduk bersama sudah tidak ngobrol lagi. Neneknya, bapaknya, ibunya, cucunya, mantunya, anaknya duduk di ruang tamu, tapi semuanya diam. Datang pembantunya ngambil foto dari atas, dipoto, dia pun update status. Ditulisnya di bawah caption, silent generation. Generasi diam. Karena semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Aneh manusia ini. Ada orang dekat, dia ngobrol dengan orang jauh. Gimana? Apa kabar? Kalau ketemu dia dengan orang yang jauh itu, dia cari lagi orang yang lebih jauh. Manusia ini sudah kacau. Maka usahakan handphonenya off dulu, mati dulu, dekat dengan keluarga, sahabat. Karena kalau tidak, nanti kita tidak akan pernah ketemu. Jasadnya dekat, tapi jauh di hati. Orang dulu jauh tempat, tapi dekat di hati. Seperti aku dan kamu. Ustaz Abdul Somad jauh di Riau. Tapi kenapa kalau dia datang ke Jakarta, seperti sering, kok kita, ini pertama kali datang? Iya. Kok seperti sering ketemu? Iyalah Pak Ustadz, kami kan mau tidur nonton Ustadz dulu. Sampai sering-sering ngigaunya sama Ustadz Somad. Sampai curiga suami saya Pak Ustadz gitu. Apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang dalam mimpi-mimpi. Maka jangan heran kalau banyak orang ngigaunya Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena itu yang dia lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebersamaan kita ini mendatangkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman itu terus bertambah. Di dalam rumahlah kita membangun itu semua. Kita berharap mudah-mudahan rumah Pak Andi menjadi baiti jannati. Terus kalau kita doakan rumah ini, apa untungnya bagi kita Pak Ustadz? Malaikat akan datang mengaminkan, dikirim Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Menanam tanaman ini satu sisi untuk menyejukkan mata. Mata melihat ada daun-daun hijau, ada hijau daun, ada warna ungu, warna pink, warna merah. Tapi di samping itu juga tanam-tanaman ini bertasbih. Maka kalau kita menanam tanaman, dia ikut bertasbih. Tasbihnya melimpah ke rumah. Oh, ini Abdul Somad ngada-ngada. Mana pula ada rumput tanam-tanaman ini bertasbih. Nabi waktu lewat di makam, dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Karena kata Nabi, pelepah korma bertasbih, tanam-tanaman bertasbih. Saya sendiri termasuk, saya ambil tanam-tanaman. Tapi kalau tanamannya kita cari atau kita beli. Banyak juga orang tanamannya tidak bertasbih untuk dia. Kenapa? Karena itu keladinya dicuri. Dari mana Ustaz tahu? Dapat kiriman kamera CCTV. Orang saking pengennya punya tanaman, mencuri tanaman orang lain. Nah, ini tidak baik. Jadi kalau kita tidak punya halaman, tanamannya tidak bisa seperti ini, di dalam pot. Banyak juga sekarang kita bertamu ke rumah orang, tanamannya banyak, tak ada yang bertasbih. Kenapa? Tanaman plastik. Ada kiriman foto gambar, tanaman ini sudah saya siram selama sebulan, tidak mengalami perkembangan. Karena saya baru tahu hari ini rupanya tanaman plastik. Tidak mengerti, dia tidak paham. Hari ini alhamdulillah tanam-tanamannya betul-betul hijau. Ini tidak plastik kan? Jangan nanti setelah tausiah baru dibisikin, Ustadz itu plastik juga. Yang terakhir adalah doa. Hari ini kita datang, ikut senang, silaturahim, nasihat menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Puncaknya adalah doa. Tadi Ustadz syukur, sudah zikir, sudah selawat, sudah doa. Para habaib sudah zikir, sudah doa. Abdul Somad juga ikut mendoakan. Kita hidup ini jangan sampai kosong dari tiga. Mendoakan, didoakan, minta doa. Makanya kalau salaman saya, Ustadz Somad doakan saya, doakan juga Abdul Somad supaya mati husnul khotimah. Kita doakan rumah ini supaya mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah.
anak-anak yang ada di rumah ini anak-anak yang soleh dan solehah. Orang-orang tuanya juga mendatangkan kebaikan buat keturunannya sampai hari kiamat. Rumah ini akan menjadi pelajaran buat anak cucu mereka. Pak Andi punya anak, anaknya juga nanti akan buat rumah. Dia ingat, dulu waktu ayah ibu kami buat rumah, dia undang Ustadz Abdul Somad. Tahun 2040, 2050, anak Pak Andi buat rumah. Dia juga akan telepon, Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Masih hidup Ustadz? Oh masih. Dulu waktu bapak saya buat rumah, ngundang Ustadz, kami mengundang Ustadz. Oh mohon maaf, saya udah nggak bisa terbang lagi. Saya udah tua sekarang. Online aja Pak Ustadz. Oke, masih bisa. Nah, waktu itu ibu-ibu, bapak-bapak, waktu itu udah sebagiannya udah innalillah wa inna ilaihi. Tapi saya masih hidup waktu itu. Amin. Amin. Gak ada satupun yang mau mengaminkan tadi. Amin. Kita aminkan. Hidup ini kita mesti bercita-cita, berniat panjang. Karena kalaupun tidak jadi, kita dapat pahalanya. Kenapa tadi Ustadz katakan anak Pak Andi buat rumah lalu dia ngundang Ustadz? Andai saya mati besok pagi, saya tetap dapat pahalanya. Itulah mengapa orang beriman itu dikatakan niatnya lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena amalnya boleh jadi tidak ada pahalanya karena ria. Tapi niat tidak bisa dimasuki oleh ria karena belum terwujud. Maka kita mesti berniat. Niat bangun masjid, niat bangun pesantren tahfiz Quran, niat. Tapi tetap diamalkan. Jangan cuma niat-niat aja, niat doang. Pas masuk ke surga ditanya, amalku mana? Amal kau cuma niat aja. Tapi kalau kita tulus tidak terlaksana, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Untuk apa buat rumah bagus-bagus? Kita kan di dunia ini sementara, nanti kita akan mati juga. Kalau ada orang Islam melihat rumah muslim yang bagus, kita bangga apa tak bangga? Bangga kita. Ustadz Somad kenal dengan yang punya rumah yang di sana. Oh iya, saya tausiah di sana kemarin. Apa ente nggak nonton videonya di Ustadz Abdul Somad Official? Subscribe, like, share, and comment. Saya di sana kemarin tausiah. Bangga kita. Jadi kita menjadi kebanggaan. Tapi bukan sekedar kesombongan. Kita jangan lupa juga membangun rumah yang tidak pernah kita pikirkan. Ada rumah yang dibangun, dibeli tanahnya, dicari arsiteknya, ikut menggambarnya, warnanya, letak ruang tamunya, tamannya, kita yang semua. Tapi kita tidak pernah menginap di sana. Begitu mau ditempati, ternyata ada yang lebih cepat, malaikat maut, Israel datang. Tapi ada rumah yang tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita kunjungi, dan kita pasti ke sana, dan kita lebih lama di sana daripada di rumah kita. Itulah dia alam kubur, alam barzah. Orang di rumah paling 60 tahun. Itu pun banyak rumah dia tinggalkan, dia pindah tempat lain, atau anaknya diwariskan. Tapi ada rumah. Bayangkan kalau ada orang meninggal di zaman Nabi, sekarang 1442, berapa lama dia di alam kubur itu sampai nanti hari kiamat. Maka kita seimbang, rumah juga kita bangun, tapi rumah di alam barzah juga kita siapkan dengan infak dan sedekah. Karena orang yang mati itu itulah yang akan tetap mengalir. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat, keluarganya ikut, tetangganya ikut. Tapi cuman sampai di pintu liang lahat. Setelah itu yang menemani hanya amal-amalnya saja. Maka jangan lupa tetap beramal. Alhamdulillah Pak Andi beserta keluarga dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.